Halo guru dan teman-teman, jumpa lagi di video pembahasan matematika saya yang kedua. Dan di video kali ini saya akan khusus membahas mengenai contoh soal dan pembahasan penerapan turunan fungsi trigonometri. Nah, bagi mungkin ada yang belum tahu saya, jadi saya akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nikoma Legaliang Aribatan dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 27. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke inti videonya. Nah, sebelum saya memberitahu contoh soalnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan turunan fungsi trigonometri terhadap soal yang akan saya bahas. Jadi, konsep turunan fungsi trigonometri itu dapat digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan dari suatu benda yang bergerak yang berhubungan dengan gerak melingkar atau gelombang. Nah, di sini juga diketahui bahwa kecepatan sesaat partikel adalah turunan pertama fungsi gerak terhadap variabel waktu T, sedangkan percepatan partikel adalah turunan pertama dari fungsi kecepatannya atau turunan kedua dari fungsi semula atau posisi partikel terhadap variabel waktu T. Oke, jadi di sini saya akan beritahu soalnya. Jadi soalnya itu adalah sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan setengah sin 2πt dikurangi 3πx. Sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berapakah kecepatan dan percepatan gelombang tersebut pada detik keempat? Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan, jadi di sini saya ingin memberitahu bahwa untuk tipe soal seperti soal cerita ini, ada baiknya jika kita menjawabnya menggunakan metode diketahui, ditanya, penyelesaian, dan kesimpulan. Jadi kita akan mulai di diketahui. Untuk mengetahui apa saja yang ada di bagian diketahui, itu bisa dengan membaca ulang soalnya. Jadi di kalimat pertama soal, sebuah gelombang transversal merambat dengan persamaan Y sama dengan setengah sin 2πt dikurangi 3πx. Jadi di sini kita udah tahu bahwa persamaannya adalah Y sama dengan setengah sin 2πt dikurangi 3πx. Lanjut ke kalimat kedua, sebuah penelitian dilakukan pada jarak 2 meter dari pusat gelombang. Berarti kita tahu bahwa jaraknya yaitu X sama dengan 2 meter. Kemudian yang terakhir, berapakah kecepatan dan percepatan gelombang tersebut pada detik keempat? Berarti di sini kita tahu bahwa time-nya itu adalah 4 second. Kemudian yang ditanya adalah, berapakah kecepatan dan percepatan gelombang pada detik keempat? Nah, di sini saya sudah melampirkan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri untuk membantu kita mengingat dan menyelesaikan soal ini. Ya, jadi seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, bahwa untuk menentukan kecepatan dan percepatan itu bisa melalui turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi semula, yaitu Y sama dengan setengah sin 2πt dikurangi 3πx. Dan sebagai informasi tambahan, fungsi ini akan diturunkan kepada T bukan kepada X. Mengapa? Karena X di sini dianggap sebagai konstanta. Jadi untuk mencari rumus kecepatannya itu dari turunan Y. Jadi kita simpulkan V sama dengan Y aksen, berarti itu sama dengan, jadi kita turunkan. Jadi setengah kalau diturunkan itu tetap jadi setengah. Kemudian kalau sin 2πt dikurangi 3πx, itu kan agak susah. Jadi kita coba lihat dulu di gambar sebelah kanan. Jadi di gambar itu dikatakan bahwa sin X turunannya adalah cos X. Jadi kita anggap aja sin 2πt dikurangi 3πx itu sebagai sin X. Jadi turunannya adalah cos X. Cos X itu X-nya tinggal kita ganti sama 2πt dikurangi 3πx. Kemudian ini masih belum selesai, ini masih harus dikali sama 2π. Nah, 2π ini adalah hasil dari turunan yang ada di dalam kurung, yaitu 2πt dikurangi 3πx. Jadi kenapa cuma 2π? Karena X itu dianggap sebagai konstanta. Konstanta kalau diturunkan itu hilang. Nah, jadi kita dapatkan setengah cos 2πt dikurangi 3πx dikali 2π. Nah, 2π ini kita pindahkan ke depan agar lebih mudah. Jadinya setengah dikali 2π itu hasilnya pi. Jadinya pi cos 2πt dikurangi 3πx. Kemudian untuk mencari rumus percepatannya, itu merupakan turunan pertama dari kecepatan. Jadi kita simbolkan A sama dengan V aksen, itu sama dengan min pi sin 2πt dikurangi 3πx dikali 2π. Jadi ini caranya sama saja seperti cara tadi. Jadi yang pertama kita turunkan dulu pi-nya, itu tetap jadi pi. Kemudian cos 2πt dikurangi 3πx itu diturunkan jadi min sin 2πt dikurangi 3πx. Baru nanti dikali 2π. 2π itu dari hasil turunan di dalam kurung, yaitu 2πt dikurangi 3πx. Jadinya kita tinggal pindahkan 2π-nya ke depan. Min pi dikali 2π itu hasilnya min 2π kuadrat. Jadinya didapatkan hasilnya adalah
untuk rumus percepatan min 2pi kuadrat sin 2pi t dikurangi 3px. Jadi untuk pembahasan yang awal ini kita sudah dapatkan rumus percepatan dan kecepatannya saja. Jadi untuk menentukan hasil sebenarnya dari kecepatan dan percepatan itu harus melalui metode substitusi dengan mensubstitusikan t dan juga x. Ya, jadi ini merupakan pembahasan yang selanjutnya, yaitu dengan mensubstitusikan t dan juga x. Jadi kita pertama-tama akan substitusikan t dan x ke v. Jadi t tadi kita sudah dapatkan hasilnya adalah 4 dan x hasilnya 2. Jadi v yang tadi hasilnya adalah pi cos 2pi t dikurangi 3px, itu kita ganti t dengan 4 dan x-nya dengan 2. Didapatkan pi cos dalam kurung 2pi kali 4 dikurangi 3pi kali 2. Nah, 2pi kali 4 itu hasilnya 8pi, kalau 3pi kali 2 hasilnya 6pi. Jadinya kita dapatkan pi cos 2pi. Cos 2pi itu nilainya 1, jadinya kalau pi dikali 1 itu hasilnya pi, jadi didapatkan untuk kecepatan itu adalah pi meter per second atau 3,14 meter per second, karena pi sama dengan 3,14. Selanjutnya saya akan membahas mengenai percepatan, jadi sama saja ini juga disubstitusi. Tadi percepatan rumusnya adalah min 2pi kuadrat sin 2pi t dikurangi 3px. Di sini kita akan substitusikan t dengan 4 dan x-nya dengan 2. Jadi kita dapatkan min 2pi kuadrat sin dalam kurung 2pi kali 4 dikurangi 3pi kali 2. 2pi kali 4 itu 8pi, 3pi kali 2 itu 6pi, jadinya 8pi dikurangi 6pi itu hasilnya 2pi. Jadi kita dapatkan min 2pi kuadrat sin 2pi. Nah, sin 2pi ini nilainya 0. Jadinya min 2pi dikali 0 itu hasilnya 0. Jadi pada detik keempat kecepatan gelombang adalah pi meter per second atau 3,14 meter per second dan percepatan gelombangnya adalah 0. Nah, itu tadi merupakan video pembahasan dan dari contoh soal penerapan turunan fungsi trigonometri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam perkataan saat presentasi. Dan bagi guru dan teman-teman yang ada di rumah, stay safe, stay at home, dan terima kasih telah menyaksikan videonya.